Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar mengenai momentum. Komunitas dasar hari ini adalah untuk menunjukkan hubungan antara konsep impuls dan momentum untuk menyelesaikan masalah-masalah tumbukan. Nah, momentum dan impuls. Momentum, pengertian momentum dan impuls. Momentum, kita akan belajar mengenai pengertian momentum dan impuls, hukum kekalahan momentum, jenis-jenis tumbukan, dan prinsip kerja roket. Kita mulai dengan pengertian momentum dan impuls. Ya. Momentum ataupun impuls ini merupakan ukuran kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kelajuan tertentu. Ya. Nah, momentum dan impuls ini terkait dengan besaran-besaran massa dan kecepatan. Oleh sebab itu, dalam momentum ataupun impuls ini besarnya tergantung dari massa dan kecepatan. Momentum ini dinyatakan sebagai hasil kali massa dan kecepatan. Untuk bisa membuat benda bergerak, ini tentunya membutuhkan gaya. Ya, gaya harus bekerja dalam kurun waktu tertentu sehingga benda mengalami sebuah perubahan gerak. Nah, sesuatu yang bisa menyebabkan dia berubah kecepatannya, ini disebut sebagai impuls. Jadi impuls ini akan menyebabkan terjadinya perubahan momentum. Impuls ini dinyatakan sebagai hasil kali gaya dan waktu. Ya. Waktunya ini adalah waktu lamanya gaya bekerja pada suatu benda. Ya. Sedangkan gaya ini adalah besarnya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, adanya impuls akan menyebabkan terjadinya perubahan momentum benda. Nah, untuk persamaan secara matematis, momentum dan impuls, momentum ini simbolnya P, ini merupakan hasil kali massa dan kecepatan. P sama dengan M dikali V. Momentum ini merupakan besaran vektor, ya. Jadi dia tergantung pada arah. Jadi impuls ini juga sama, merupakan hasil kali gaya dengan waktu, juga merupakan besaran vektor. Ya. Seperti kita ketahui bahwa gaya menurut hukum 2 Newton, F sama dengan M dikali A. Ya. Sehingga dengan demikian momentum M kali V dan I sama dengan M kali A kali delta T. Sedangkan A-nya ini adalah delta V per delta T. Sehingga dengan demikian impuls ini sama dengan M dikali delta V. Ya. Jadi ada hubungan antara momentum dan impuls, atau bisa dikatakan pemberian impuls pada suatu benda bisa menyebabkan terjadinya perubahan momentum pada benda tersebut. Nah, sebagai contoh, misalkan pada kereta yang diluncurkan, ya, karena dia mendapatkan gaya ke bawah, maka kereta semakin lama akan semakin cepat. Pada gambar di atas bisa dilihat, ya, kereta ini diluncurkan pada bidang miring. Semakin lama semakin cepat. Gaya yang menyebabkan adalah gaya gravitasi. Nah, sehingga dengan demikian impulsnya menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan. Setiap kejadian ini kadang-kadang melibatkan hukum kekekalan momentum. Apa itu hukum kekekalan momentum? Nah, hukum kekekalan momentum ini terjadi apabila pada benda-benda yang mengalami tumbukan. Ya. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa momentum sebelum tumbukan ini sama dengan momentum setelah tumbukan. Ya. Momentum sebelum tumbukan ini sama dengan besarnya momentum sesudah tumbukan. Jadi kita lihat secara matematis dinyatakan M1 kali V1 sama dengan ini, M2 kali M1 kali V1 ditambah dengan M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 absen ditambah M2 kali V2 absen. Artinya kalau ada dua benda yang memiliki massa berbeda dengan kecepatan berbeda bertabrakan, benda satu memiliki momentum M1 kali V1, benda dua memiliki momentum M2 kali V2, maka setelah tumbukan yang mengalami perubahan mungkin kecepatannya di sini dinyatakan sebagai M1 absen.
dan M2 absen. Nah, jumlah momentumnya ini kalau ini sebelum tumbukan dan ini sesudah tumbukan, ini besarnya sama. Nah, ini berlaku untuk setiap tumbukan. Ada 3 jenis tumbukan, yaitu ada tumbukan lenting sempurna yang tidak ada energi yang hilang, ya. Dan ada tumbukan yang tidak lenting sama sekali, ini ada kehilangan energi yang paling besar, dan ada tumbukan lenting sebagian. Ya, tumbukan lenting sebagian ini adalah tumbukan yang terjadi di antara 2 kejadian di atas. Ya. Jadi kalau kita ambil ekstrimnya ada tumbukan yang lenting sempurna, itu tidak ada energi yang hilang. Ini hukum kekalahan energi mekanik dan momentum berlaku. Terus kemudian ada yang tidak lenting sama sekali. Nah, tumbukan yang tidak lenting sama sekali ini ditandai dengan setelah tumbukan keduanya ini memiliki kecepatan yang sama. Ya. Keduanya itu menyatu setelah tumbukan. Nah, sedangkan kalau tumbukan lenting sebagian ini adalah 2 kejadian yang diantara 2 tumbukan tersebut. Tiga jenis tumbukan tersebut semuanya ini berlaku hukum kekalahan momentum, tapi hukum kekalahan energi hanya berlaku pada tumbukan lenting sempurna. Nah, kita lihat contohnya tumbukan lenting sempurna. Misalkan ada M1 bergerak ke kanan dengan kecepatan V1 dan M2 bergerak ke kiri dengan kecepatan V2, maka sebelum tumbukan momentumnya ini adalah M1 kali V1 ditambah M2 dikali V2. Dan ingat bahwa momentum ini dia merupakan vektor sehingga dia memiliki arah ya. Arah itu menentukan. Kalau seandainya ke kanan kita anggap positif, maka ke kiri kita anggap negatif. Jadi kalau di sini misalkan M1 kali V1 ini ya pasti hasilnya positif. Sedangkan kalau M2 kali V2 hasilnya negatif karena arahnya ke kiri ya. Nah, ini kalau sebelum tumbukan jumlahnya ya tinggal nambahkan saja M1 kali V1 ditambah M2 kali V2. Setelah tumbukan, nih, saat terjadi tumbukan, nih, di sini ada impuls yang bekerja pada kedua benda, kemudian yang menyebabkan terjadinya perubahan momentum pada masing-masing benda tersebut. Misalkan V1 berubah menjadi V1 absen dan V2 berubah menjadi V2 absen, maka setelah tumbukan ini momentumnya M1 kali V1 absen ditambah M2 kali V2 absen. Nah, kalau kita lihat ini yang merupakan perbandingan V1 min V2 sama dengan min V1 absen min V2. Ini kalau kita bandingkan akan menghasilkan nilai tertentu yang kemudian disebut sebagai koefisien restitusi. Ya. Untuk tumbukan yang tidak lenting sama sekali, setelah tumbukan, ini keduanya memiliki kecepatan yang sama. Jadi ada satu macam kecepatan setelah tumbukan. Sehingga setelah tumbukan, dia memiliki momentum M1 ditambah M2 dikali V absen. Nah ini, setelah tumbukan, V1 absen sama dengan V2 absen sama dengan V. Sehingga hukum kekalahan momentum ini berlaku persamaan seperti ini. M1 V1 min M2 V2 sama dengan M1 plus M2 dikali V absen. Sini tanda min menunjukkan karena V2 ini arahnya yang berlawanan. Kemudian yang ketiga adalah tumbukan lenting sebagian. Contoh tumbukan lenting sebagian ini adalah benda yang jatuh kemudian memantul kembali. Bola, contohnya bola nih jatuh memantul kembali. Nah ini tumbukan lenting sebagian. Ya. Nah untuk tumbukan lenting sebagian ini maka akan berlaku hal sebagai berikut ini untuk khusus untuk benda apa ini bola yang jatuh ya, khusus untuk benda yang jatuh. Dengan kalau untuk tumbukan biasa ya akan sama ya seperti berlaku hukum kekalahan momentum biasa. Sedangkan ini kekhususan untuk bola yang jatuh pada lantai dan kembali lagi sehingga dia mencapai ketinggian tertentu, maka untuk menentukan koefisien restitusinya ini bisa dicari dengan akar H2 per H1. Nah,
Penerapan pada hukum kekalahan momentum dan impuls ini contohnya adalah pada roket, petasan, mungkin sebuah ledakan, ya, orang menembak dan sebagainya. Nah, sebagai contoh adalah misalkan roket ini memiliki dua partikel massa m. Nah, kalau kita lihat nih, kemudian kalau saatnya roket ini dia dilepaskan, ini berarti ada sesuatu material yang terbakar dengan arah yang berlawanan arahnya. Misalkan ini roket bergeraknya kanan, berarti material itu dia yang terbakar, dia bergeraknya ke kiri. Keadaan awal sebelum bergerak seperti ini, keadaan akhir seperti ini. Nah, sehingga persamaannya bisa dapat ini untuk roket ini delta V sama dengan U kali delta M per M. Ya. Nah, demikian pelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau seandainya tidak dipahami, ya bisa kalian bertanya.